Meet amatir ini diciptakan oleh APGC dan IGF. Kenapa? Karena meet amatir ini usia tanggung sebetulnya. Ngelawan amatir anak-anak muda susah, iya kan? Tapi mau senior nggak bisa, karena senior udah jelas patokan umurnya adalah 50 tahun. Makanya dibentuklah di tengah-tengah meet amatir ini. Kisarannya dari umur 25 sampai 50 tahun. Jadi secara kejuaraan dunianya golf itu bisa berlangsung dan berkesinambungan sampai umur dia senior. Senior pun yang saya terakhir tahu juga akan dibagi lagi. Ada umur lagi. Dia ada umur di atas 70 tahun, ada yang di atas 60, ada yang di atas 50. Nah, ini ada kategori-kategori semua. Jadi sebetulnya golf ini sangat-sangat ya sesuai dengan kita lihat peraturannya, golf itu juga memang sangat-sangat memikirkan playernya agar bisa fair. Lagi-lagi, itulah makanya ada meet amatir. Tujuan kita sebenarnya ingin memfasilitasi teman-teman dari meet amatir. Jadi untuk para amatir yang bukan atlet tetap ingin ikut berkompetisi dan ikut memenuhi jiwa kompetisinya. Jadi itu juga sebenarnya untuk mensupport juga untuk pembinaan golf di Indonesia sih, Pak Adi. Jadi dari teman-teman meet amatir itu juga bisa ikut berkecimpung di industri golf ini dan juga ikut menyumbangkan prestasi gitu. Jadi seperti kayak second layer dari atlet-atlet kita lah gitu. Pangsa pasarnya sebenarnya kita batasi dari umur 25 sampai 55 itu seperti ketentuan regulasi meet amatir yang berlaku saat ini. Jadi partisipan-partisipan dari meet amatir ini juga nanti akhirnya bisa ikut berpartisipasi dalam kejuaraan meet amatir yang ada di Asia Pasifik dan di dunia juga. Karena kita mengadopsi ketentuan yang sama, rules yang sama, gitu. Puji Tuhan lah, series kedua ini lebih antusiasme dari peserta itu lebih berani untuk menanyakan mengenai rules. Tidak seperti series pertama yang bisa dihitung pakai jari, kurang dari 10 lah rulingnya. Kalau hari ini banyak sekali, dan penerapan rules, contoh tadi di lapangan sini itu tidak banyak yang tidak ngeh bahwa ada patok merah di samping beberapa jarak dari patok merah itu ada pagar. Nah, tadi beberapa pemain itu di hole 3 kalau nggak salah, sama saya lupa, hole 3 yang pasti. Itu bolanya keluar. Nah, mereka menganggap itu patok merah. Nah, saya harus jelaskan lah bahwa itu dalam hardcard PGI yang kita adopsi dan kita terapkan di meet amatir series ini, bahwa ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau bola itu keluar dari batas area yang walaupun tidak tertulis out of bounds, itu hitungannya out of bounds. Jadi puji Tuhan ada aturan baru yang teman-teman di series kedua ini menerima dan mudah-mudahan bisa diterapkan ke depannya oleh mereka. Ya, kedepannya mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung. Jangan takut dengan title meet amatir ini. Ya, meet amatir ini terbuka untuk segala kalangan dengan batasan usia 25 sampai 55 tahun. Lalu masalah handicap jangan khawatir, kita akan bagi dengan kategori. Disitulah kita belajar, kita mengukur kemampuan kita, seberapa jauh kita bisa main dengan handicap kita yang mungkin masih cukup besar gitu, sampai dengan handicap yang kecil. Dan kita juga bisa saling kenal, nambah network gitu ya. Karena banyak di sini yang benar-benar
ingin belajar golf, ingin mengembangkan permainan golfnya, bukan sebagai atlet juga. Kalau memang bisa sebagai atlet, goalnya dari Meet Amatir adalah ikut amatir Asia Pasifik. Jadi paling tidak kita semua di sini untuk golfer-golfer yang masih baru, jangan khawatir, kita belajar sama-sama di sini. Yang sudah matang pun, ayo kita matangin sama-sama lagi. Jadi kita berangkat sama-sama untuk pergolfan di Indonesia supaya berkembang lebih baik lagi. Iya, jadi menurut gue tuh acara kayak gini bagus untuk dilakukan lebih sering, karena tekanan yang kita dapat tuh kalau bermain kayak gini kan beda ya dengan kita main sama teman biasa gitu ya. Jadi feel of competition-nya ada. Kompetisinya sama siapa? Ya kita sendiri gitu, bermain di situ kan dengan peraturan yang benar gitu. Dan belakangan ini kan semenjak ya PGI sekarang ini kan udah semakin bagus ya program-programnya gitu, semakin banyak, terus atletnya juga semakin kelihatan bermunculan ya kan. Nah, dengan adanya itu kan ekosistem golf Indonesia itu sendiri yang bukan atlet pun jadi ikut rame gitu, jadi keangkat semua gitu. Nah, dari situ mungkin gua rasa sih emang harus lebih sering dilakukan supaya ekosistem golf yang bukan atlet juga bisa merasakan bagaimana rasanya bermain yang benar gitu. Ya harapannya tentu kedepannya mainnya jadi makin baik gitu ya.